Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dan selamat malam untuk kita semua, tergantung kapan Anda menonton video pembelajaran kali ini. Baik, kita berjumpa lagi bersama saya di mata kuliah pemrograman basis data. Kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep Application Programming Interface atau API dalam basis data. Sejatinya untuk materi mengenai API ini sangat luas sebenarnya, dan sebenarnya lebih spesifik itu dibahas di eh, mata kuliah pemrograman web ya. Karena di dalam pemrograman web ada pembahasan mengenai apalagi kalau webnya web menggunakan framework, ada pembahasan mengenai web service. Yang dimana tidak jauh ya dengan API ini. Tapi dalam mata kuliah ini kita akan bahas hanya dalam bukan hanya tapi di mana kaitannya dengan basis data. Tentunya dalam hal web service di dalam pemrograman web berkaitan erat dengan eh, proses dari interaksi data ya dalam basis data tentunya. Oke, ya sedikit mengenai definisinya, yaitu di sini untuk API sendiri atau Application Programming Interface ini merupakan sebuah perangkat lunak. Jadi dia sebuah software juga yang dimana dia dapat menghubungkan ya, boleh dikatakan menghubungkan antar dua aplikasi. Dalam artian dua aplikasi yang dimaksud ini bukan hanya aplikasi yang di platform yang sama ya, melainkan ya berbagai platform. Bisa dia aplikasi berbasis web, aplikasi berbasis mobile, aplikasi berbasis desktop, atau bahkan sampai aplikasi berbasis eh, sel gitu, seperti itu ya, dapat dihubungkan gitu ya menggunakan API. Kemudian ya dengan kata lain lagi ya tidak hanya untuk itu saja yang melainkan juga para developer atau pengembang website juga menggunakan API ini ya untuk membangun sebuah software gitu. Lalu untuk beberapa poin tujuan dari API ini, yaitu untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi dengan cara menyediakan sebuah function yang terpisah, sehingga para developer tidak perlu lagi membuat fitur yang serupa. Seperti itu. Jadi dalam artian di sini ya untuk menghubungkan satu aplikasi dan aplikasi yang lain, atau yang tidak, atau berbagai platform seperti itu. Ya. Ini berkaitan erat dengan yang sudah kita bahas yang lalu ya, di materi mengenai client server itu. Jadi agar dapat melihat gambaran dari API nanti digunakan untuk apa, ya. Setidaknya di dua pertemuan terakhir, ya dua pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai client server dan itu merupakan modal utama ya untuk dapat menguasai ataupun juga memahami API ini. Karena dalam satu poin tadi yaitu untuk menghubungkan ya, dua aplikasi, kalau dikatakan sih dua aplikasi, berarti sama seperti kaidah yang sudah kita bahas pada client server yang lalu, yang itu dua device ya. Kalau kemarin kita client server itu kita masih bahas mengenai menghubungkan PC yang berbeda ya dalam satu koneksi database. Nah, API nanti akan besar lagi seperti itu. Itu dia malah di aplikasi ataupun platform yang berbeda. Seperti itu. Kita kemarin sudah bahas katakanlah ada satu device sebagai server ya, dan ada beberapa klien yang mengakses atau berinteraksi dengan database pada server seperti itu. Jadi seperti itu juga dengan API ini yang dimana dia sebagai media ya untuk menghubungkan interaksi antara platform-platform yang berbagai macam platform terhadap satu gudang data gitu atau server data seperti itu. Misalnya seperti ini ada ilustrasinya ya, yaitu ada satu aplikasi ini katakanlah satu aplikasi mobile misalnya yang dimana kita ingin mengakses data ya, ataupun database dari katakanlah sebuah aplikasi web ya. Karena kita dalam menghubungkannya ya itu melakukan ada request dan juga ada respon seperti itu. Itu API. Ya, misalnya seperti ini ilustrasinya ya. Katakanlah kita gunakan ini nah
kita flashback sedikit lagi mengenai kaidah client server yang lalu, karena ini juga adalah masuk dalam arsitektur client server. Yang kita lihat di sini ya, ini masuk dalam kategori three tier ya, atau tiga tier atau tiga komponen. Ada database servernya, kemudian ada uh, application-nya ya, atau server pihak ketiganya, dan kemudian ya ada klien-kliennya ya, atau usernya. Katakanlah misalnya ini ada HP iOS ya, iOS, kemudian ada device ya, HP Android gitu. Kemudian ada PC, yang dimana ya dalam mengakses ataupun juga dalam hal memperoleh request data dari database ya, maka dia menggunakan satu komponen yaitu menggunakan web API biasanya atau API itu sebagai ya, proses bisnis logiknya yaitu. Kalau kemarin kita bahas mengenai dua tier antara langsung user dengan database server ya. Kalau dalam API ini ya sangat harus yaitu membahas dengan tiga tier. Itu akan kita bahas nanti satu software contoh-contoh tools untuk API ya, penggunaan API. Jadi sehingga berkaca lagi kembali ke kaidah client server yang mana agar sumber daya ataupun juga proses transmisi data itu tidak bertumpuk semua di server database gitu. Ada satu ya opsi komponen yang katakanlah menjembatani ya, menjembatani proses transmisi data antara user dengan servernya gitu ya. Selain daripada ini ya maka juga user-usernya katakanlah juga berbasis pada browser-browser yang digunakan. Ini pastinya aplikasi berbasis web ya. Kalau ini aplikasi berbasis desktop, ini aplikasi berbasis mobile. Seperti itu. Kemudian ya untuk penggunaan dari API ini ya sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat sangat kita gunakan sekali ya tanpa sadar sebenarnya. Yaitu misalnya ya dalam beberapa aktivitas, katakanlah misalnya seperti eh, mengirim pesan ya, mengirim pesan seperti aplikasi sosial media, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Kemudian memesan makanan ya menggunakan aplikasi-aplikasi misalnya seperti Grab atau Gojek gitu ya, GrabFood, Gojek atau Shopee Food gitu ya, atau aplikasi online shop ya misalnya seperti Shopee dan lain sebagainya. Eh, Coba diamati ya, bagaimana caranya kita bisa ya, menggunakan aplikasi itu yang menggunakan melakukan perintah apapun, atau kita melakukan sebuah request gitu ya, request, kemudian dia dapat direspon. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas mengenai client server ya, ini ya mungkin ya memang kita dalam pembelajaran client server yang lalu masih dalam satu device saja, yaitu aplikasi berbasis web ya dalam device yang berbeda. Nah, bagaimana dengan aplikasi berbasis mobile gitu ya? Mungkin ya di sini kita belum membahas mengenai aplikasi mobile semester ini. Ya bisa jadi ini untuk untuk materi API ini bisa menjadi bahan modal untuk Anda-Anda semua nanti di semester depan ya di mata kuliah pemrograman mobile. Ya. Jadi client server yang sudah kita bahas itu belum kita cobakan dalam aplikasi mobile. Nah, coba kita amati sedikit bagaimana caranya ya. Misalnya ini ya, ini satu contoh yaitu Grab, aplikasi Grab. Ketika kita melakukan sebuah request ataupun sebuah perintah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Tentu kan kita bertanya, kalau aplikasi mobile kan tentu mengakses datanya dari mana seperti itu. Tentu kan aplikasi ini terhubung ya. Karena dia menggunakan internet, maka dia terhubung dalam satu pusat data. Tidak mungkin tertanam di dalam device sendiri karena ini kan aplikasi ini bersifat global. Aplikasi mobile ini berbeda dengan aplikasi yang tidak menggunakan koneksi database ya, aplikasi mobile yang tidak menggunakan database, misalnya kalkulator. Itu kan tidak ada koneksi database, tidak ada koneksi ke server karena dia hanya tertanam embedded system di dalam device. Nah, ini aplikasi-aplikasi
yang familiar-familiar ini ya seperti Grab, Gojek, tentu kan kita bertanya dari mana datanya bisa direspon gitu ya. Seperti itu. Jadi sudah kita bahas di client server itu ada satu komponen sebagai katakanlah sebagai server yang dia menyediakan seluruh data dan juga sebagai gudang data gitu ya. Nah, yang dimana setiap device dalam aplikasi berbasis mobile katakanlah ini karena lebih familiar API ini dalam aplikasi mobile sebenarnya. Nah, bagaimana bisa terjadi tersebut? Tentu prosesnya ya. Ketika Anda menggunakan aplikasi tersebut atau melakukan aktivitas dalam aplikasi tersebut terhubung ke internet dan mengirimkan data ke server tentunya. Melakukan request setelah itu, data tersebut diambil dan diterjemahkan oleh server. Artinya server merespon apa permintaan dari user ini. Dan kemudian yang melakukan aksi yang diperlukan lagi ya sebagai hasilnya. Lalu kemudian dikirimkan kembali ke smartphone, katakanlah ke device yang kita gunakan. Nah, setelah kita menerima data tersebut, ya, maka aplikasi yang kita gunakan itu akan menerjemahkannya, lalu memberikan informasi yang kita inginkan dengan cara yang mudah dibaca gitu. Seperti itu. Artinya di sini berarti ada dua komponen yang berhubungan tentunya ya. Aplikasi yang dijalankan oleh user dengan server yang merespon seluruh permintaan dari user itu. Nah, maka proses untuk menghubungkan itulah menggunakan API. Seperti itu dia. Maka dengan adanya API itu semua dapat berjalan dengan lancar tentunya dan memudahkan komunikasi antar perangkat. Jadi kata kunci itu adalah menghubungkan komunikasi antar perangkat seperti itu. Kemudian kembali lagi ke tadi ini ya, dalam tujuan penggunaan API itu untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi, yang mana di sini ya para developer tidak perlu lagi membuat fitur yang serupa. Katakanlah misalnya ya, katakanlah aplikasinya ada yang berbasis versinya versi web, ada versi mobile, ada versi desktop. Tentu kalau dari karakteristik sistem ya ataupun juga dalam mendevelop sistem tentu aplikasi mobile berbeda fiturnya untuk fungsinya ya. Aplikasi web juga berbeda fungsinya untuk mengkoneksikan data. Dan begitu juga aplikasi berbasis desktop juga pasti berbeda semuanya. Nah, dari perbedaan-perbedaan semua fitur dari perangkat-perangkat inilah ya dalam mengakses data dalam server, API ini diperuntukkan untuk itu agar bentuknya seragam. Itu dia. Jadi bayangkan, misalnya kita buat aplikasi ini dengan berbagai versi, ada versi mobile, ada versi webnya, ada versi desktopnya. Tentu kita tidak mungkin ya bukan tidak mungkin membuat fitur yang berbeda-beda, tapi itu tidak akan efisien karena akan mencapekkan diri kita sendiri. Ya maka dibuatlah satu fungsi untuk bagaimana seluruh device ya, atau seluruh platform itu dapat mengakses data dari server dengan menggunakan jembatan yang sama seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi ya boleh dikatakan kata kunci dari API ini adalah menjadi jembatan yang sama untuk berbagai platform dalam mengakses atau mentransmisi data seperti itu. Itu untuk simpelnya ya. Saya akan dibahas nanti di praktikum. Oke, jadi apa keuntungan dan kerugian dari penggunaan API ini? Ya, ada beberapa poin masing-masing ya. Dari area hijau menunjukkan keuntungan dan area merah yaitu kerugian. Ya, ada beberapa poin mengenai keuntungan penggunaan API. Misalnya ya ada beberapa poin. Pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Artinya adalah dalam karena permintaan software ya ataupun juga dalam pembangunan software yang sekarang ya secara modern ini terus meningkat ya. Tentu berorientasi kepada lapangan ya yang mana ya katakanlah perusahaan atau eh, yang meminta sistem ya pembangunan sistem dan mencari jalan yang cepat untuk membuat prototipe dan membuat produk yang baru gitu ya. Nah, maka jika developer menghabiskan waktu untuk membangun aplikasi dari awal atau dari bawah ke atas ya, eh, ketika solusi yang diberikan serupa dengan API yang sudah terekspos, ya, maka hal tersebut akan berdampak negatif untuk produktivitas
berdampak positif, sorry, kepada produktivitas suatu perusahaan itu. Karena mengapa? Ya, karena API ini menawarkan mekanisme untuk melakukan pengembangan yang lebih cepat. Ya. Dengan API ini tentunya developer dapat dengan cepat melakukan implementasi fungsi yang sudah ada dibandingkan membuat fungsi dari awal kembali gitu. Jadi dia bisa mengembangkan, bisa juga sustainable dalam produktivitas pembangunan sistem. Kemudian poin keuntungan yang selanjutnya yaitu dapat menghemat biaya. Tapi dalam menghemat biaya ini ada dua keadaan sebenarnya, yaitu tergantung dari aplikasi atau sistem yang dibangun, apakah dia aplikasi berskala besar atau aplikasi berskala kecil. Aplikasi skala besar tentunya yang global ya, yang dimana digunakan oleh orang banyak seperti itu. Maka API ini ya dapat menghemat biaya untuk hal itu. eh, Meskipun ya memang untuk biaya membangun suatu sistem itu berbeda-beda, ya tergantung pada faktor-faktor tertentu, termasuk juga pada kompleksitas proyeknya, ya sebesar apa proyeknya, ya sekompleks apa proyeknya, lalu jenis teknologi yang digunakan apa, misalnya apakah aplikasinya ini berbagai platform, ada aplikasi berbasis mobile, ada berbasis web, ada berbasis desktop, seperti itu, tergantung ya, dan juga tergantung juga dari keahlian si developernya ya, tidak semua orang bisa menjadi full stack developer ya. Ada yang dia hanya mahir di back end atau front end gitu ya, atau dia di aplikasi web. Itu tergantung sebenarnya dalam hal menghemat biaya yang dimaksudkan ya. Tapi berkaitan dengan API-nya ya untuk bisnis, kemampuan yang dilakukannya adalah untuk penghematan biaya ini ya. Karena secara signifikan dapat mengurangi upaya pengembangan. Karena tadi ya berkaitan dengan poin yang pertama juga meningkatkan produktivitas. Artinya dokumentasi dalam pembangunan sistem itu ya terdokumentasi dengan baik sehingga dalam nantinya pengembangannya itu bisa lebih mudah seperti itu, tidak lagi mengulang lagi dari awal. Nah, karena dokumentasinya sudah rapi ya, dan juga semua requirement-nya masih tersedia ya, maka tidak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya untuk pengembangan yang lebih jauh lagi seperti itu. Kemudian meningkatkan konektivitas dan kolaborasi ya. Fungsi utama dari API sendiri itu adalah konektivitasnya. Yang dimana ya API kan memungkinkan sistem, aplikasi, dan platform yang berbeda ya dapat terhubung dan dapat melakukan sharing data dengan yang lainnya ya, dan kemudian melakukan berbagai jenis fungsi. Itu tuh konektivitas dalam hal hubungan ya antar platform. Kemudian meningkatkan pengalaman customer, apalagi di era digital sekarang ya. Yang dimana pada umumnya customer atau pengguna ya saat ini tertarik pada pengalaman yang dipersonalkan itu daripada harus membuat solusi bisnis satu ukuran untuk semua. Karena dengan API ini, developer dapat membuat solusi secara spesifik yang memenuhi harapan customer gitu ya. Karena dia dapat terhubung ke semua platform seperti itu. Kemudian kemampuan untuk membuat produk baru. Ya, artinya katakanlah misalnya dalam satu fungsionalitas satu komponen ini dapat menjadi eh, satu hal yang memudahkan dalam membuat produk baru gitu. Berkaitan juga dengan poin-poin yang sebelumnya yaitu poin sustainable ya, keberlanjutan. Nah, di samping ada keuntungan, ada juga kerugiannya atau kelemahannya, yaitu yang dimana kalau tadi ya aplikasinya dalam skala besar, maka ini dapat menghemat biaya. Tapi kalau dia untuk aplikasi berskala kecil, ya, katakanlah hanya dipakai untuk apa namanya, satu area, maka akan membutuhkan biaya yang besar. Kenapa demikian? Karena eh, dalam membangun API ini ya tentu lebih rumit seperti itu. Komponennya pun jadinya bisa lebih besar lagi gitu, sehingga kurang ekonomis seperti itu ya, kurang efisien. Kemudian potensi serangan yang besar nih. Perlu diketahui bahwa API ini memiliki keamanan yang standar ya, sehingga potensi serangan ke servernya atau web API-nya sangat besar seperti itu. Setiap URL ya kan. Jadi nanti dalam API ini ya berbasis nanti sama seperti
web service ya, yaitu berbasis pada URL. Yang dimana kalau URL API ini terekspos ke publik, maka ini bisa jadi ancaman ya, bisa dicari celahnya gitu ya, celah dari data ataupun juga transmisi data pada API itu. Sehingga perlu adanya autentikasi ya, sehingga tidak semua orang bisa akses API-nya gitu ya, ataupun juga URL-nya ya. Katakanlah misalnya menggunakan token atau menggunakan password gitu. Lalu ya, kerugian lainnya itu data kurang spesifik. Karena kenapa demikian? Karena API belum menentukan suatu hasil yang sesuai dengan kebutuhan atau ekspektasi kita begitu. Ya. Contohnya misalnya ya, ini yang cukup apa namanya cukup familiar yang lalu ya di masa kemarin. Misalnya sebuah API untuk memberikan data tentang kasus COVID misalnya di seluruh Indonesia. Namun kita hanya memerlukan data untuk penduduk, katakanlah penduduk Kepulauan Riau saja gitu ya. Sehingga kita tidak butuh daerah yang lain ya. Ini yang dimaksud belum sesuai kebutuhan sebenarnya. Kenapa demikian? Karena eh, API ini mengambil data itu keseluruhan sebenarnya, ya. Keseluruhan. Kalau itu tidak menggunakan kombinasi perintah lain, misalnya seperti filtering gitu ya, filter. Jadi butuh ada fungsi lagi seperti itu untuk meminimalisir ya untuk kebutuhan-kebutuhan umum. Katakanlah misalnya untuk filter data. Ini datanya kurang spesifik sebenarnya. Kalau ketika kita lakukan pengambilan data misalnya, dia akan ambil semua tuh tanpa ada batasan. Tapi setelah itu apakah ada solusinya? Ada ya, yaitu menggunakan coding untuk filtering. Ya. Tapi itu akan menambahkan fungsi yang baru, ya. Tidak serta-merta di dalam fungsi API yang secara umum. Itu untuk keuntungan dan kerugian dari API-nya. Untuk output dari API, bentuk bentuk API sendiri itu ada dua bentuk. Eh, Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai database non relasional yang sudah Anda bahas, ada format yaitu format menggunakan format JSON ya, JavaScript Object Notation, dan ada output yang berbentuk lain yaitu XML ya, Text Extensible Markup Language. Itu ada dua bentuk. Tapi yang kita akan bahas nanti yang untuk di praktikum yaitu yang JSON saja ya, karena berhubung sudah kalian bahas juga di pertemuan yang sebelumnya yaitu database non relasional. Karena sejatinya untuk API ini ya untuk notasi dalam penggunaan transmisi datanya itu ya sangat erat dengan database non relasional. Tapi bukan berarti database relasional tidak bisa. Bisa juga ya. Kita nanti akan cobakan untuk yang non relasional dan relasional juga untuk contoh penggunaan API-nya. Nah, kemudian dalam API ini ada metode ya, metode yang dimana arsitektur dari penggunaan API ini ya, itu ada dikenal istilah REST dan RESTful ya. Sebenarnya keduanya ini berbeda ya. REST API dan RESTful API itu berbeda, tapi sebenarnya berbeda itu bukan dalam penerapan, melainkan dia adalah satu kesatuan. Untuk REST sendiri adalah representational state transfer. Ya. Ini merupakan arsitekturnya ya, sedangkan RESTful API itu merupakan salah satu model implementasinya, modelnya. Jadi RESTful itu bergerak di dalam REST, boleh katakan seperti itu ya. Nah, kemudian RESTful API merupakan implementasi dari API. Ya. Jadi dia pengimplementasinya modelnya, gitu. Ataupun juga dalam skop terapan API. Kalau REST itu mutlak, yaitu dia adalah arsitekturnya, gitu ya. Proses dari transmisinya. Gitu. Kemudian untuk RESTful ini biasanya digunakan untuk merujuk ke layanan web yang mengimplementasikan arsitektur REST. Jadi ada beberapa framework REST yang bagus ya ataupun yang cocok bagi PHP. Misalnya Falcon, ya Lumen, Slim, Laravel, dan Silex. Nah, di mata kuliah pemrograman berorientasi objek, kalian sudah membahas
di framework Laravel. Tentunya nanti ada pembahasan mengenai API atau web service nantinya. Dan akan berkaitan dengan materi yang kali ini. Nah, dalam React sendiri ya ada beberapa metode ya ataupun juga perintah yang digunakan untuk eh, penggunaan API ini ya. Itu ada metode post, get, put, fetch, dan delete ya. Masing-masing di sini penggunanya adalah untuk eh, perintah-perintah tertentu gitu ya. Post dan get, nah mungkin sudah kalian bahas mungkin di pembukaan web berguna untuk apa pengambilan data yang seperti apa untuk yang public atau yang private seperti itu. Untuk put itu adalah untuk mengupdate atau replace perintahnya. Dan untuk patch untuk mengupdate atau memodifikasi sebagian ya atau tidak tidak keseluruhan ya. Kalau untuk delete yaitu untuk melakukan menghapus data. Gitu. Nah, kemudian ada key elemen ya pada RESTful API di sini yaitu ada resource sampai pada respon status code ya. Yang di mana di sini definisinya masing-masing yaitu apa yang akan terjadi jika menggunakan elemen-elemen tersebut. Seperti itu ya. Untuk resource ini apa ya, untuk respon status code apa ya, ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, dalam pengimplementasian REST API ini atau API atau RESTful API ada beberapa tools yang bisa digunakan atau software ya. Nah, software pihak ketiga katakan ya, yang berguna untuk katakanlah misalnya untuk menguji ya, menguji API yang dibentuk yang dibuat. Ya, jadi tools ini adalah berorientasi kepada testing yaitu pengujian. Apakah source code ya atau coding yang digunakan untuk API itu apakah sudah berjalan atau belum? Jadi bisa diujikan dalam tools-tools berikutnya. Misalnya ada Postman di sini. Nanti akan saya share nanti bagaimana cara penggunaannya. Kemudian ada Restrict ya. Sama juga ya di sini menggunakan atau mengujikan notasi API yang sudah digunakan yang sudah dibuat gitu ya. Apakah dia bisa berjalan atau tidak. Kemudian ada HTTP master. Ada beberapa platform. Di luar dari sini juga masih ada software-software lain yang bisa digunakan untuk penerapan API, pengujian API pada berbagai platform sebelum dia digunakan secara fix. Oke, baik untuk penggunaan API kita lanjutkan nanti di praktikum. Ada dua model nanti yaitu penerapan pada database non relasional atau MongoDB dan juga penggunaan dalam database relasional atau yang biasa kita gunakan ya atau MySQL atau Postgre seperti itu. Oke, baik kita lanjutkan nanti lagi untuk di praktikum untuk penugasan dan juga cara penggunaan API-nya. Terima kasih sudah menonton video untuk pembelajaran teori kali ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.